pemirsa, Kapten Ratchaburi FC Jakaphan Kaeoprom mendadak membuat pengakuan mengejutkan yang bikin bobotoh Persib kaget. Di sisi lain, Ketua Federasi Bola Thailand, Madam Spang, sangat berani sebut Persib Bandung kayak gini. Benarkah demikian? Pemirsa, Persib Bandung umumkan striker asing baru asal Uzbekistan Igor Sergev sebagai pengganti William Marcilio. Jadi harapan bobotoh? Bisa mendadak gemparkan bumi Pasundan seketika? Begini pernyataan sangat gak masuk akal Kapten Ratchaburi FC Jakaphan Kaeoprom jelang melawan Persib Bandung di babak 16 besar ACL2. Bahkan sampai Ketua Federasi Thailand Madam Pang sangat berani remehkan Persib begini. Dan bisa-bisanya legenda Malaysia Safi Salih sebut Persib Bandung gini. Benarkah? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, hasil undian babak 16 besar AFC Champions League atau ACL musim 2025-2026 menghadirkan duel yang menyita perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Wakil Indonesia, Persib Bandung, dipastikan akan berhadapan dengan klub asal Thailand, Ratchaburi FC, dalam laga dua leg yang syarat gengsi dan tekanan. Undian yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 30 Desember 2025 tersebut mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil impresif di fase grup dan kini berambisi melangkah lebih jauh di kompetisi elit Asia. Namun di balik atmosfer kompetitif yang tinggi, muncul pernyataan mengejutkan dari Kapten Ratchaburi FC, Jakaphan Kaeoprom. Gelandang senior tim berjuluk The Dragons itu secara terbuka mengungkapkan perasaan takut, gemetaran, bahkan sempat muncul rasa ingin menyerah ketika mengetahui bahwa timnya harus menghadapi Persib Bandung di babak gugur. Dalam wawancara dengan media lokal Thailand, Jakaphan tidak menutupi tekanan mental yang ia rasakan. Menurutnya, Persib Bandung bukanlah lawan biasa. Klub dengan basis supporter besar dan atmosfer kandang yang dikenal angker itu disebut memberikan efek psikologis tersendiri bagi pemain lawan, bahkan sejak sebelum pertandingan dimulai. Saya sudah bermain cukup lama di level tertinggi, tapi harus jujur, ketika melihat hasil undian dan nama Persib Bandung muncul, tubuh saya gemetaran. Ada rasa takut yang sulit dijelaskan, ujar Jakaphan. Tekanan itu nyata. Sebagai kapten, saya harus kuat, tapi di dalam hati sempat muncul pikiran, apakah kami benar-benar siap menghadapi ini? Jakaphan juga menyoroti pengalaman Persib di kompetisi Asia serta dukungan masif bobotoh yang kerap menjadi faktor penentu. Ia mengaku membayangkan atmosfer Stadion Gelora Bandung Lautan Api saja sudah cukup membuat mental pemain diuji. Bahkan menurutnya, rasa ingin menyerah bukan muncul karena kurangnya kualitas tim, melainkan besarnya ekspektasi dan tanggung jawab yang ia pikul sebagai pemimpin di lapangan. Ada satu momen di mana saya merasa sangat tertekan. Sebagai kapten, saya membawa harapan seluruh tim, staf, dan supporter Ratchaburi. Itu berat. Saya sempat bertanya pada diri sendiri, sanggupkah saya memimpin tim melewati laga sebesar ini? Lanjutnya. Meski demikian, Jakaphan menegaskan bahwa perasaan tersebut tidak akan menghalanginya untuk tampil maksimal. Ia justru menjadikan ketakutan dan kegugupan itu sebagai bahan bakar motivasi untuk bangkit. Menurutnya, mengakui rasa takut bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk menghadapi tantangan dengan lebih jujur dan dewasa. Ratchaburi FC dijadwalkan menjamu Persib Bandung pada leg pertama yang akan berlangsung pada 11-12 Februari 2026 di markas mereka. Laga tersebut diprediksi berlangsung ketat, mengingat kedua tim sama-sama memiliki kekuatan kolektif dan determinasi tinggi. Sementara itu, leg kedua akan digelar sepekan kemudian di Stadion GBLA Bandung yang diyakini akan dipadati puluhan ribu pendukung Persib. Sementara itu, di sisi lain, menjelang laga panas babak 16 besar AFC Champions League 2025-2026 antara Ratchaburi FC dan Persib Bandung, suhu rivalitas sepak bola Asia Tenggara kembali meningkat. Kali ini,
Sorotan tidak hanya tertuju pada persiapan teknis kedua tim, tetapi juga pada pernyataan kontroversial dan dinilai sangat sombong dari Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Football Association of Thailand atau FAT, Nualpan Lamsam, atau yang lebih dikenal sebagai Madam Pang. Madam Pang melontarkan pernyataan tersebut sebagai respons atas pengakuan jujur Kapten Ratchaburi FC, Jakapan Kaiprom, yang sebelumnya mengaku merasa takut, gemetaran, dan tertekan saat mengetahui timnya akan menghadapi Persib Bandung. Alih-alih meredam situasi, Madam Pang justru tampil dengan nada tinggi dan pernyataan yang dianggap meremehkan wakil Indonesia tersebut. Dalam keterangannya kepada media Thailand, Madam Pang menegaskan bahwa rasa takut yang dirasakan Jakapan tidak mencerminkan kekuatan sebenarnya sepak bola Thailand. Ia bahkan menyebut bahwa klub-klub Thailand sudah terbiasa menghadapi tekanan besar di kompetisi Asia dan tidak seharusnya gentar hanya karena faktor atmosfer atau nama besar lawan. Saya menghormati Persib Bandung sebagai klub, tetapi jangan dilebih-lebihkan seolah mereka adalah raksasa Asia yang tidak bisa dikalahkan, ujar Madam Pang dengan nada tegas. Sepak bola Thailand sudah jauh berkembang. Klub kami tidak datang ke AFC Champions League untuk takut, apalagi menyerah sebelum bertanding. Pernyataan tersebut langsung memantik reaksi luas, terutama karena dinilai sangat percaya diri berlebihan dan cenderung meremehkan kekuatan Persib Bandung. Madam Pang bahkan menambahkan bahwa pengalaman klub-klub Thailand di kompetisi Asia dinilai lebih stabil dibandingkan wakil Indonesia. Thailand sudah berkali-kali membuktikan kualitasnya di level Asia. Kami memiliki struktur liga yang kuat, manajemen profesional, dan mental juara. Ratchaburi FC tahu apa yang harus mereka lakukan. Lanjutnya, tekanan supporter bukan alasan. Tim yang besar tidak boleh takut pada sorakan. Sikap Madam Pang ini kontras dengan pernyataan Jakapan Kaiprom yang sebelumnya menunjukkan sisi manusiawi seorang pemain di bawah tekanan. Jika sang kapten berbicara tentang mental dan beban tanggung jawab, Madam Pang justru menampilkan wajah otoritas sepak bola Thailand yang penuh keyakinan, bahkan terkesan arogan. Ia juga menyindir atmosfer Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA yang kerap disebut sebagai neraka bagi tim tamu. Menurut Madam Pang, stadion besar dan supporter fanatik adalah hal biasa bagi klub Thailand. Setiap negara punya stadion besar dan supporter fanatik. Itu bukan sesuatu yang istimewa. Klub Thailand bermain di bawah tekanan seperti itu sepanjang waktu. Kami tidak pernah membangun mental pemain dengan rasa takut. Pernyataan ini dengan cepat menyebar luas di media sosial dan forum sepak bola Asia Tenggara. Sebagian publik Thailand mendukung penuh kepercayaan diri Madam Pang, namun tidak sedikit pula yang menilai pernyataan tersebut terlalu sombong dan berpotensi menjadi bumerang jika Ratchaburi FC gagal meraih hasil positif. Dari kubu Indonesia, respons datang lebih tenang. Beberapa pengamat sepak bola nasional menilai pernyataan Madam Pang sebagai bentuk perang psikologis jelang laga besar. Mereka menegaskan bahwa Persib Bandung tidak membutuhkan pengakuan atau pujian dari pihak luar untuk membuktikan kualitasnya di lapangan. Pelatih Persib Bojan Hodak sendiri sebelumnya menekankan bahwa fokus tim adalah persiapan dan performa, bukan pernyataan di luar lapangan. Namun, banyak pihak menilai komentar Madam Pang justru menambah tensi dan gengsi pertandingan, menjadikan duel Persib versus Ratchaburi lebih dari sekadar laga 16 besar ACL. Sementara itu, dari Malaysia, Safe Sali, mantan striker andalan Harimau Malaya yang kini aktif sebagai analis dan pengamat sepak bola, memberikan komentarnya dalam sebuah program diskusi olahraga di Malaysia. Dalam pernyataannya, Safe secara terang-terangan menyebut bahwa Persib Bandung bukanlah tim yang patut ditakuti oleh Ratchaburi FC. Bahkan menyiratkan bahwa klub asal Bandung tersebut terlalu dibesar-besarkan oleh media dan suporternya sendiri. Saya melihat Persib Bandung itu kuat di liga domestik karena dukungan suporternya besar. Tapi kalau bicara level Asia, menurut saya mereka biasa saja, ujar Safe dengan nada percaya diri. Ratchaburi FC tidak perlu terlalu khawatir. Persib bukan klub yang punya tradisi besar di AFC Champions League. Pernyataan tersebut langsung menyulut reaksi keras, terutama dari pendukung Persib Bandung dan pengamat sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai Safe Sali meremehkan sejarah, perkembangan
perkembangan, dan kekuatan aktual Persib yang kini tampil lebih solid dan kompetitif di level Asia. Xavi bahkan melanjutkan komentarnya dengan membandingkan tekanan mental yang dihadapi klub-klub Asia Tenggara. Menurutnya, atmosfer Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA yang kerap disebut angker tidak akan terlalu berpengaruh bagi tim yang memiliki mental kuat. Supporter banyak itu memang berisik, tapi di Asia, semua klub besar punya supporter fanatik. Itu bukan hal istimewa, katanya. Kalau pemain sudah gemetaran hanya karena stadion dan sorakan, berarti mentalnya belum siap untuk level Asia. Komentar ini dinilai menyindir langsung pengakuan Kapten Ratchaburi FC, Jakapan Keoprom, yang sebelumnya secara jujur mengungkapkan rasa takut dan tekanan mental menghadapi Persib Bandung. Namun, alih-alih menunjukkan empati, Xavi justru menilai perasaan tersebut sebagai tanda kelemahan yang tidak seharusnya ada di level kompetisi elit. Lebih jauh, Xavi Salih juga menyinggung kualitas sepak bola Indonesia. Ia menyebut bahwa meskipun Liga Indonesia memiliki basis supporter besar, kualitas permainan dan konsistensi klub-klubnya di Asia masih tertinggal dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Indonesia selalu punya talenta dan supporter, tapi bicara konsistensi di Asia, hasilnya belum stabil. Persib harus membuktikan dulu, bukan hanya besar di nama, ujar Xavi. Kalau melawan klub Thailand, menurut saya peluangnya tetap lebih ke Ratchaburi, tutupnya. Leg pertama akan berlangsung pada 11-12 Februari 2026 di markas Ratchaburi FC. Sementara leg kedua digelar sepekan kemudian di Stadion GBLA Bandung. Dengan pernyataan berani dan penuh percaya diri dari Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, tekanan kini tak hanya berada di pundak para pemain, tetapi juga pada klaim besar yang telah diucapkan. Apakah kesombongan tersebut akan terbayar dengan kemenangan atau justru menjadi bumerang di hadapan Persib Bandung dan dukungan masif bobotoh? Semua akan terjawab di lapangan. Yang pasti, duel ini kini telah berubah menjadi pertarungan harga diri sepak bola dua negara. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. PSSI dikabarkan tengah bersiap membuka lembaran baru dengan menunjuk John Herdman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu disebut bakal diikat kontrak berdurasi 2 tahun, lengkap dengan opsi perpanjangan hingga 2029 sebagai bagian dari proyek jangka menengah federasi. Nama Herdman menguat setelah PSSI menjalani proses seleksi pelatih yang berlangsung ketat. Beberapa nama besar sempat masuk radar, termasuk Giovanni van Bronckhorst yang kini menjadi asisten pelatih Liverpool. Namun, Herdman akhirnya dinilai paling memenuhi kriteria. Pengalamannya di level internasional, pendekatan taktik yang modern, serta rekam jejaknya dalam membina pemain muda menjadi nilai jual utama. Ia juga dikenal sebagai sosok penting di balik keberhasilan Timnas Kanada menembus Piala Dunia 2022, sebuah pencapaian bersejarah bagi negara tersebut. Apabila resmi ditunjuk, Herdman tidak hanya akan memimpin Timnas senior, tetapi juga dipercaya merangkap sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U23. Tahun 2026 pun diproyeksikan menjadi fase krusial bagi sepak bola nasional di bawah komandonya. Kalender padat sudah menanti, dimulai dengan agenda FIFA Days pada 23 hingga 31 Maret, yang akan menjadi ajang debut Herdman dalam menguji skuad sekaligus merancang identitas permainan Timnas Indonesia. Ujian berikutnya datang pada FIFA Matchday bulan Juni, yang akan dimanfaatkan untuk mematangkan strategi serta mengukur kesiapan pemain-pemain inti. Sorotan utama kemudian tertuju pada Piala AFF 2026 yang digelar pada 25 Juli hingga 26 Agustus. PSSI menaruh ekspektasi besar pada turnamen tersebut dengan target ambisius membawa Indonesia meraih gelar Piala AFF untuk pertama kalinya setelah 15 kali berpartisipasi dan 6 kali harus puas sebagai runner-up. Rangkaian FIFA Matchday pada September, Oktober, dan November 2026 akan menjadi penutup kalender internasional tahun itu, sekaligus menjadi fase persiapan penting menuju putaran final Piala Asia 2027. Sebelum dikabarkan merapat ke Indonesia, Herdman sempat menangani Toronto FC di Major League Soccer.
Dari total 46 pertandingan, ia mencatatkan 17 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 25 kekalahan. Meski statistik tersebut belum sepenuhnya meyakinkan, PSSI berharap Hartman mampu menghadirkan angin segar bagi timnas Indonesia, terutama dalam pembenahan taktik dan mental bertanding, dua aspek krusial yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar Garuda mampu bersaing di level Asia. Ole Romeni tak pernah membayangkan bahwa langkah awalnya bersama timnas Indonesia akan menghadirkan pengalaman yang begitu menggetarkan. Penyerang kelahiran Nijmegen tersebut kini telah mengoleksi 6 caps internasional dan perlahan menjelma menjadi idola baru bagi pecinta sepak bola tanah air. Media Belanda, Football Primer, turut menyoroti kesan mendalam yang dirasakan Romeni sejak menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Dalam laporannya, media tersebut mengutip pernyataan Romeni yang menyamakan atmosfer laga internasional pertamanya dengan sensasi luar biasa. Debut bersama tim nasional langsung meninggalkan kesan. Atmosfernya terasa seperti The Cape, tapi 3 kali lebih dahsyat. Tulis Football Primer. Popularitas Romeni di Indonesia bahkan sudah ia rasakan jauh sebelum benar-benar menginjakan kaki di lapangan. Ia mengaku terkejut dengan sambutan luar biasa yang diterimanya saat pertama kali tiba di tanah air. Dalam wawancara dengan The Gelderlander yang dikutip Football Primer, Romeni mengenang momen ketika dirinya disambut lautan manusia di bandara. Saya belum pernah mengalami kegilaan seperti itu. Orang-orang datang menghampiri saya, bahkan ada yang menangis, ungkapnya. Menariknya, perhatian masif tersebut datang ketika Romeni belum sekalipun tampil untuk timnas Indonesia. Ia hanya hadir sebagai penonton dalam sebuah pertandingan. Namun respons publik begitu luar biasa. Saya belum bermain 1 menit pun, hanya datang menonton. Tapi perhatian yang saya terima sungguh sulit dipercaya, katanya. Pemberitaan pun meluas ke berbagai media, hingga akhirnya PSSI menghubunginya. Romeni bahkan sempat kebingungan soal status eligibilitasnya. Saya sendiri tidak tahu apakah saya bisa bermain untuk Indonesia. Saya harus bertanya dulu kepada ibu saya soal hubungan dengan nenek, ujarnya sambil tertawa. Setibanya di Indonesia, euforia tersebut terus mengiringi langkah Romeni. Sambutan hangat di bandara menjadi pengalaman tak terlupakan. Namun momen paling emosional terjadi ketika ia berhasil mencetak gol pada laga debutnya bersama timnas Indonesia. Itu pengalaman yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka akan segila ini. Setelah saya mencetak gol, euforianya meningkat berkali-kali lipat, kenang mantan pemain NEC tersebut. Romeni secara khusus menyoroti atmosfer laga internasional pertamanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut striker Oxford United itu, pengalaman tersebut jauh melampaui apa yang pernah ia rasakan di Eropa. Pertandingan internasional pertama di Indonesia terasa aneh dalam arti yang luar biasa. Suasananya seperti The Cape 3 kali lipat. Saat saya mencetak gol melawan Bahrain, stadion seakan bergetar. Perasaannya sulit digambarkan. Energinya benar-benar tak tertandingi, tuturnya. Sebagai perbandingan, The Cape, stadion legendaris milik Feyenoord Rotterdam, dikenal luas sebagai salah satu arena paling intimidatif di Eropa. Desain tribun yang curam dan jaraknya yang dekat dengan lapangan membuat tekanan supporter terasa begitu kuat bagi tim lawan. Atmosfernya bahkan kerap disebut mencekam oleh pemain-pemain top Eropa. Karena itu, pernyataan oleh Romeni yang menyebut atmosfer timnas Indonesia setara dengan The Cape 3 kali lipat menjadi bukti nyata betapa dahsyatnya dukungan supporter Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Saat Anda berada di sana, begitu banyak hal terjadi dalam waktu bersamaan. Antusiasme orang-orang luar biasa. Saya berada tepat di tengahnya, sampai terkadang sulit memahami apa yang sedang terjadi, pungkasnya. 3 pemain timnas Indonesia sukses menorehkan prestasi membanggakan dengan masuk dalam daftar Best 11 Asia 2025 versi Goalpost Asia. Meski kiprah timnas Indonesia secara keseluruhan belum memuaskan pada tahun 2025, terutama setelah gagal mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026, performa individu para pemain Garuda justru menunjukkan konsistensi yang patut diapresiasi bersama klub masing-masing. Sejumlah pemain Indonesia tampil sebagai figur kunci di timnya, hingga akhirnya mendapat pengakuan di level Asia.
Dari daftar yang dirilis Goalpost Asia, 3 nama asal Indonesia yang terpilih adalah Calvin Verdonk, Jay Itzes, dan Emil Audero. Mereka sejajar dengan bintang-bintang top Asia lainnya, seperti Takumi Minamino dari Jepang dan Son Heung-min dari Korea Selatan. Goalpost Asia menyusun daftar 11 pemain terbaik Asia berdasarkan performa sepanjang tahun 2025 dengan mempertimbangkan kontribusi pemain di klub, konsistensi penampilan, serta peran penting mereka dalam kompetisi yang diikuti, termasuk banyak pemain yang berkarir di Eropa. Berdasarkan para pemain yang menunjukkan performa terbaik sepanjang 2025, kami memilih Asian Best 11, tulis Goalpost Asia melalui akun Instagram resminya. Dari Indonesia, Calvin Verdonk mencuri perhatian lewat penampilan solid bersama LOSC Lille. Meski baru menjalani musim pertamanya di Liga Prancis, bek kiri timnas Indonesia itu langsung mendapat kepercayaan besar. Sejauh ini, Verdonk telah tampil dalam 10 pertandingan dan menyumbangkan 1 assist, sebuah modal berharga untuk terus berkembang di level tertinggi Eropa. Nama berikutnya adalah Jay Itzes yang kian menunjukkan kematangan bersama US Sassuolo. Berbekal pengalaman sebelumnya di Venezia, Jay perlahan menjelma menjadi sosok vital di lini pertahanan Sassuolo. Catatan 16 penampilan musim ini menjadi bukti betapa pentingnya peran kapten timnas Indonesia tersebut. Di usia 25 tahun, konsistensi menjadi kunci agar ia tetap dipercaya di level elit. Sementara itu, Emil Audero melengkapi daftar pemain Indonesia dalam Best 11 Asia 2025. Kiper US Cremonese itu tampil meyakinkan dengan torehan 5 clean sheet dari 13 pertandingan. Pengalaman panjang Audero di sepak bola Italia membuatnya cepat beradaptasi dan langsung menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Performa apik ini ditorehkan Audero selama masa peminjamannya dari Como 1907, sekaligus menegaskan kualitasnya sebagai salah satu kiper terbaik Asia saat ini. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman.